Wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in karortaha fa'adifi au tanwil ajaza. Wala tudif, jangan idofahkanlah siapa kamu li mufradin pada isim mufrad mu'arrafin yang dimarifatkan ayyan terhadap lafaz ayun istifhamiyah. Wa in karortaha, dan jika mengulang siapa kamu terhadap ayun istifhamiyah fa'adif, maka idofahkanlah siapa kamu. Au tanwi, atau kira-kirakanlah siapa kamu al-ajaza terhadap lafaz al-ajaza. Jangan engkau idofahkan pada lafaz mufrad yang dima'rifatkan terhadap lafaz ayun. Jika engkau mengulang-ulangnya, maka idofahkanlah atau engkau kira-kirakan lafaz al-ajaza. Wa khususon bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksi sifah. Wa khususon, dan sungguh khususkanlah siapa kamu bil ma'rifati dengan isim ma'rifat ayyan terhadap lafaz ayyun mausulatan halnya berupa ayyun mausulah. Wa bil aksi, dan dengan lafaz kebalikan ma'rifat dalam kurung nakiroh as-sifah terhadap ayun sifat. Wa in takun syarton aw istifhama famutlaqon kamil bihal kalama. Wa in takun, jika ada apa ayun itu syarton berupa ayun syartiyah aw istifhaman atau ayun istifhamiyah, famutlaqon, maka secara mutlak kamil sempurnakanlah siapa kamu biha dengan ayun al-kalama terhadap kalam. Jika ayun sebagai syarat atau istifham, maka sempurnakanlah kalam dengannya secara mutlak. 3 bait ini menjelaskan tentang macam-macam ayun beserta hukum dan konsekuensinya. Jadi ayun itu ada ayun syartiyah, ada ayun istifhamiyah, ada ayun mausul, dan ada ayun sifat. Untuk ayun syartiyah dan ayun istifhamiyah, maka boleh diidofahkan secara mutlak kepada lafaz apapun, baik nakiroh atau ma'rifat, baik mufrad atau tasniyah ataupun jamak. Itu yang dimaksud dari wa in takun syarton awis sifhama famutlaqon kamil bihal kalama. Cuman untuk ayun syartiyah dan ayun istifhamiyah sebenarnya tidak semutlak itu. Keduanya tidak boleh diidofahkan kepada lafaz mufrad yang ma'rifat. Ya, ayun syartiyah dan ayun istifhamiyah tidak boleh diidofahkan kepada lafaz mufrad yang ma'rifat. Itu yang dimaksud dari wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan. Cuman kalau seandainya ayun istifhamiyah, dia bisa diidofahkan kepada mufrad yang ma'rifat dengan syarat ayun istifhamiyahnya diulang. Seperti dalam contoh ala tas'alunan nasa ayyi wa ayyukum goda taltaqaina kana khairon wa akroma. Tidakkah kalian tanyakan pada manusia aku atau kalian yang menjadi terbaik dan termulia besok saat kita bertemu. Dalam lafaz yang digaris bawahi itu ayyi wa ayyukum, ayyi itu adalah ayun istifhamiyah yang diidofahkan kepada ya mutakalim, yang notabene adalah lafaz mufrad yang ma'rifat. Teori awal ini tidak diperbolehkan. Tapi karena ayun istifhamiyahnya diulang, setelahnya itu kan ada ayyukum, ada pengulangan, maka ini diperbolehkan. Ayun istifhamiyah diidofahkan kepada mufrad ma'rifat, yakni ayyi itu. Au tanwil ajaza, atau setelah ayun istifhamiyah kita mengira-ngirakan lafaz al-ajaza. Seperti contoh ayyu zaidin ahsanu. Ayyu zaidin ahsanu. Lafaz ayyu ini ayyu istifhamiyah,
Ayun yang digunakan untuk bertanya diidofakan kepada Zaidin, yang notabene adalah mufrad ma'rifat. Dan ini diperbolehkan. Kenapa? Karena setelah ayun ini kita kira-kirakan lafaz ajazai, sehingga kalau kita tampakkan jadinya adalah ayu ajazai Zaidin ahsanu. Begitu. Ya, sekali lagi bahwa ayun syartiyah dan ayun istifhamiyah ini boleh diidofakan kepada lafaz apapun, baik ma'rifat atau nakiroh, baik mufrad, tasniyah atau jamak. Kecuali tidak boleh ayun istifhamiyah atau syarat tidak boleh diidofakan kepada lafaz mufrad yang ma'rifat. Tapi kalau ayun istifhamiyah boleh didofakan kepada lafaz mufrad ma'rifat dengan syarat ayun istifhamiyahnya diulang, atau setelah ayun istifhamiyah kita kira-kirakan lafaz ajzaun, seperti dalam contoh-contoh yang tadi disebutkan. Kalau seandainya ayun istifhamiyah atau ayun syarat yang normal, itu seperti dalam contoh ayyarojulin tadrib adrib. Ayyarojulin terhadap laki-laki manapun, tadrib jika memukul siapa kamu, adrib maka memukul siapa aku. Ini ayun syartiyah ya. Lafaz ayun syartiyah didofakan kepada lafaz rojulin, yang notabene adalah nakiroh mufrad. Ya, ini yang sesuai teori di awal bahwa ayun syartiyah bisa diidofakan kepada lafaz apapun selain mufrad ma'rifat. Nah, kalau contoh untuk ayun istifhamiyah seperti ayyu rojulin indaka. Ayyu rojulin bermula laki-laki yang mana, itu indaka ada di sisimu. Lafaz ayun istifhamiyah ini diidofakan kepada rojulin yang notabene adalah nakiroh mufrad. Mufrad nakiroh, gitu ya. Atau kalau dalam contoh Al-Quran, ayun syartiyah itu seperti ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Terhadap waktu manapun yang ditentukan, yang aku sempurnakan, maka tiada tuntutan atasku. Lafaz ayyamal ajalaini ini, ayunnya itu adalah ayun syartiyah. Dia didofakan kepada lafaz al-ajalaini, yang notabene adalah tasniyah nakiroh gitu. Tasniyah ma'rifat maksudnya. Tasniyah ma'rifat. Atau untuk ayun istifhamiyah seperti dalam contoh fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Contoh dalam Al-Qur'an ya. Maksudnya, maka terhadap berita yang mana setelah Al-Qur'an mereka mempercayai. Nah, ayyi itu adalah ayun istifhamiyah. Dia didofakan kepada lafaz hadisin yang notabene adalah nakiroh mufrad gitu. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah ayun mausulah. Kalau ayun mausul ini hanya bisa didofakan kepada lafaz ma'rifat, baik nanti berupa mufrad, tasniyah ataupun jamak. Seperti dalam contoh yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Yu'jibuni membuat kagum terhadapku siapa ayyuhum yang manapun dari kaum, huwa yang bermula ayyuhum itu qaimun yang berdiri. Nah, ayyu di sini adalah ayyu mausul. Dia didofakan kepada lafaz hum yang notabene adalah isim ma'rifat karena isim domir. Ya, itu yang dimaksud dari wakhsuson bil ma'rifah mausulatan ayyan. Kemudian yang terakhir adalah ayun sifat. Ayun sifat itu maksudnya adalah ayun yang menunjukkan makna kesempurnaan. Nah,
Kalau ayun sifat ini, andai dia terletak setelah isim nakiroh, maka dia berkedudukan sebagai naat. Seperti contoh, marortu birojulin ayyi rojulin. Marortu, berjalan siapa aku, birojulin bertemu dengan laki-laki, ayyi rojulin, yakni ayyi rojulin, laki-laki yang sempurna. Nah, ayyi di sini adalah ayyi sifat. Dia menunjukkan bahwa lafaz sebelumnya marortu birojulin, rojulinya itu, laki-lakinya itu adalah laki-laki yang sempurna, begitu. Dan karena rojulin ini adalah isim nakiroh, maka ayyunnya berkedudukan sebagai naat. Atau kalau seandainya dia terletak setelah isim ma'rifat, maka kedudukan si ayun sifat ini menjadi hal. Seperti contoh, marortu bi Zaidin ayyafatan. Marortu, berjalan siapa aku, bi Zaidin bertemu dengan Zaid, ayyafatan, halnya pemuda yang sempurna. Nah, ayya di sini adalah ayun sifat. Karena dia terletak setelah lafaz Zaidin yang notabene ma'rifat, maka si ayun sifat ini berkedudukan sebagai hal. Dan sekali lagi, ayun sifat itu menunjukkan kesempurnaan terhadap lafaz sebelumnya, begitu. Itu yang dimaksud dari wabil aksi sifah. Sehingga bisa disimpulkan kembali bahwa ayun syartiyah dan ayun istifhamiyah ini boleh diidofakan kepada lafaz apapun, ya, boleh diidofakan kepada lafaz apapun. Yang penting tidak mufrad ma'rifat, gitu. Kecuali ayun istifhamiyah. Ini bisa diidofakan kepada mufrad ma'rifat apabila ia diulang atau setelahnya mengira-ngirakan lafaz ajza. Nah, kalau ayun mausulah, maka dia hanya bisa diidofakan kepada isim ma'rifat. Kalau ayun sifat, dia hanya bisa diidofakan kepada isim nakiroh, begitu. Ya. Dan untuk ayun istifhamiyah, kemudian ayun mausul dan ayun syartiyah, ini termasuk lafaz yang hanya wajib diidofakan secara makna. Artinya apa? Mudhof ilaih boleh dibuang dan ia digantikan dengan tanwin. Contoh ya, untuk yang istifhamiyah seperti yang tadi di atas disampaikan, contohnya ayyu rojulin indaka. Ayyunya ini ayun istifhamiyah. Dia hanya wajib diidofakan secara makna. Sehingga apa? Mudhof ilaihnya boleh untuk kita buang. Sehingga menjadi ayyun indaka. Mudhof ilaih yang dibuang itu diganti dengan tanwin. Sehingga yang awalnya ayyu menjadi ayyun. Nah, itu tanwinnya namanya adalah tanwin iwad. Tanwin pengganti dari sebuah kalimat. Gitu. Ya, sekali lagi bahwa ayun mausul, ayun istifham, dan ayun syartiyah ini hanya wajib diidofakan secara makna, tidak wajib secara lafaz. Dalam kurung, mudhof ilaihnya boleh dibuang dan digantikan dengan tanwin. Beda dengan ayun sifat, dia wajib diidofakan secara lafaz dan secara makna. Sehingga apa? Mudhof ilaihnya tidak boleh dibuang sama sekali. Sehingga dalam contoh-contoh ayun sifat, marortu birojulin ayyi rojulin, rojulinya ini tidak boleh dibuang sama sekali. Atau marortu bi Zaidin ayyafatan, fatannya ini tidak boleh dibuang sama sekali. Begitu.